Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari jamaah Masjid Baitul Hidayah Dusun Medang rahimakumullah. Pada pekan yang lalu, dua hadis terakhir yang sudah kita pelajari tentang salam. Yang pertama, kalau orang yang berdiri itu atau anak kecil aturannya adalah salam kepada yang besar, jangan sebaliknya. Kemudian orang yang lewat, orang yang berjalan kemudian lewat di sebuah tempat, di sana ada orang yang duduk, maka orang yang lewat itu mengucapkan salam atas orang yang duduk. Orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam pada orang yang jumlahnya banyak. Orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam terhadap orang yang berjalan. Itu aturannya. Kemudian hadis yang terakhir juga, hadis kedua terakhir yang kita pelajari adalah ketika kita datang dengan rombongan ke sebuah tempat yang di sana banyak orang, maka cukup yang salam itu satu orang. Kemudian yang menjawab salam satu orang. Jangan semuanya nanti. Jadi cukup yang mengucapkan salam satu orang, yang menjawab juga satu orang. Itu dua hadis terakhir yang sudah kita pelajari. Baik, langsung kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-9. Karena ini masih 9 hadis atau 8 hadis yang belum kita pelajari untuk kita menyelesaikan Babul Adab sebagai satu atau bab pertama dari Kitabul Jami'. Hadis yang ke-9, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, jangan kalian memulai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan ucapan salam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, dan apabila kalian menjumpai mereka di sebuah jalan, fattarruhum ila adyaqihi, maka desaklah mereka ke bagian yang paling sempit dari jalan itu. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini masih kaitannya dengan salam. Rasulullah SAW melarang kita mengucapkan salam lebih dulu pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan ketika kita menemukan atau bertemu dengan orang Yahudi yang kita tahu, atau orang non-Muslim, karena pada saat itu yang ada di Madinah, selain orang-orang munafik, yang berbeda agamanya dengan Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Gak ada orang Buddha, gak ada orang Hindu. Maka yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu artinya selain mereka lebih-lebih. Kalau mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kan disebut sebagai ahlul kitab. Walaupun kemudian ada
perbedaan di kalangan para ulama tentang status ahlul kitab yang ada sekarang atau orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang. Apakah masih mereka layak disebut sebagai ahlul kitab? Nah, maka sebagian ulama mengatakannya masih. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai saat ini masih tetap disebut ahlul kitab dan tetap disebut dengan ahlul zimmah. Walaupun mereka sudah melakukan pemalsuan terhadap kitab Taurat, pemalsuan terhadap kitab Injil, dan juga mereka menyalahi ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa, dan tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap disebut ahlul kitab. Jadi kalau mereka saja, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu, tidak boleh kita memulai mengucapkan salam untuk mereka, maka selain mereka lebih-lebih orang yang tidak termasuk ahlul kitab, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, ini mereka orang yang bukan ahlul kitab. Lebih-lebih jangan kita memulai mengucapkan salam kepada mereka. Bagaimana kalau mereka yang mengucapkan salam lebih dulu kepada kita? Dengan mengucapkan Assalamualaikum. Maka jawaban yang diajarkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama adalah dengan mengucapkan Waalaikum. Waalaikum saja. Bukan waalaikum saja, waalaikum saja. Bukan waalaikumsalam. Jadi waalaikum itu saja. Nah, itu kalau mereka mengucapkan salam lebih dahulu. Nah, jadi sama sekali tidak diperbolehkan kita kaum muslimin mendahului mereka untuk mengucapkan assalamualaikum terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini tentu saja kalau ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang secara sadar mengucapkan itu kepada kita, maka jawaban kita ketika mereka mengucapkan assalamualaikum kepada kita, cukup menjawab dengan waalaikum atau waalaika. Jangan diteruskan waalaikumsalam. Itu kalau yang mereka ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau ada orang Yahudi dan orang Nasrani yang agak kurang ajar lah, tidak mengucapkan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam itu artinya kematian. Kematian atas kalian. Dan ini yang pernah dilakukan oleh seorang Yahudi kepada Rasulullah SAW, yang pada saat itu Rasulullah SAW sedang bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mendapatkan kalimat seperti itu, assalamualaikum, assalamualaika, kematian atasmu Muhammad. Maka Rasulullah SAW, Siti Aisyah ini, Siti Aisyah kan masih muda, masih sangat muda. Ketika ada orang Yahudi yang mengucapkan itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau yang menjawab, wassalamualaikum wa laknatullah, kematian atasmu dan laknat Allah. Nah, Rasulullah SAW menenangkan Siti Aisyah, gak usah dibalas seperti itu, cukup dengan mengucapkan wa'alaika. Dan atasmu juga kematian itu. Jadi wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Jika kalian menerima sesuatu yang menyakitkan dari musuh kalian, maka balas sesuai perlakuan mereka terhadap kalian. Jangan melebihi.
Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah itu melebihi apa yang diucapkan oleh si Yahudi itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengajarkan wa alaika saja. Jadi baik dia orang-orang non muslim itu mengucapkan salam yang betul-betul salam, kita jawabnya wa alaikum atau wa alaika. Begitu juga kalau yang dia ucapkan kepada kita itu kalimat yang bentuknya celaan atau doa yang tidak baik, kita cukup menjawab wa alaika saja. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat yang mengatakan kalau kalian menjumpai mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ada di sebuah jalan, maka desak dia supaya atau desak mereka supaya mereka berjalan di pinggir saja, jangan berjalan di tengah. Tentu itu kondisinya ketika itu Rasulullah SAW di Madinah bersama kaum muslimin itu menguasai Madinah. Sehingga sebagai bentuk penghinaan lah, sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang Yahudi yang sudah kurang ajar itu. Jadi nggak apa-apa ini disampaikan. Kurang ajar bukan hanya kepada manusia mereka itu, tapi juga kepada Allah. Kurang ajarnya orang-orang Yahudi itu. Kalau sekarang mereka sering melanggar perjanjiannya dengan orang-orang Palestina, itu memang sudah watak mereka. Jangankan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala saja mereka berjanji dan mereka melanggar perjanjian itu. Di banyak ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kurang ajarnya orang-orang Yahudi itu, tentu tidak semuanya, baik di zaman dulu ataupun di zaman sekarang, ada saja orang-orang Yahudi yang memiliki keinsafan, memiliki kesadaran dan bersikap adil terhadap kaum muslimin. Di Israel itu ada juga orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel itu. Jadi orang-orang Yahudi yang kurang ajar ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana mereka kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah itu fakir, Allah itu pelit. Allah dibilang pelit, Allah dibilang kikir. Allah dibilang kikir, Allah dibilang fakir. Kan ketika turun ayat Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pinjaman kepada Allah, may yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu. Siapa saja yudha'ifuhu lahu, siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Ini oleh orang-orang Yahudi dipahami sebagai bahwa Allah membutuhkan pinjaman dari makhluknya, membutuhkan pinjaman dari manusia. Padahal maksud Allah adalah siapa yang membantu saudaranya yang membutuhkan, itu artinya dia memberikan pinjaman kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan balasan, bukan Allah yang butuh pinjaman. Tapi orang-orang yang membutuhkan, kalau itu dibantu oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah, itu artinya dia memberikan pinjaman kepada Allah. Maka Allah yang akan memberikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi itu bahasa Allah untuk menyatakan ada hamba-hambanya yang membutuhkan bantuan. Bahkan di hadis qudsi, apalagi kalau mereka orang-orang Yahudi ini disampaikan kepada mereka hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan
saya sakit, tapi kalian tidak menjenguk saya. Saya lapar, tapi kalian tidak memberikan makan kepada saya. Saya telanjang, tapi kalian tidak memberi pakaian untuk saya. Nah, bagaimana kalau orang-orang Yahudi ini mendengar hadis seperti ini? Mereka akan semakin meyakini bahwa Allah itu fakir. Ternyata Allah sakit, Allah lapar, Allah telanjang. Itu artinya seperti tadi, ada hamba-hamba Allah yang sakit, kalian tidak jenguk. Ada hamba-hamba Allah yang lapar, kalian tidak beri makan. Ada hamba-hamba Allah yang tidak punya pakaian sehingga mereka telanjang, kalian tidak berikan pakaian. Itu diantara kekurang ajaran lah orang-orang Yahudi itu. Kemudian mereka mengatakan Allah itu fakir, Allah itu kikir. Dengan Allah menyatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Itu gambaran mereka menyatakan Allah itu fakir. Tangannya terbelenggu itu artinya tidak bakhil maksudnya. Tangannya terbelenggu artinya tidak bisa memberi. Tidak pernah memberi kepada hambanya. Padahal di dalam sejarah orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa itu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan apa yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum mereka dan sesudah mereka. Misalnya Allah payungi mereka dengan ghamam, wa zallalna alaihimul ghamama, dan kami memayungi di atas mereka dengan awan, sehingga mereka sepanjang perjalanan dari Mesir ke Palestina itu tidak kepanasan. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa, itu dari langit itu. Sepanjang perjalanan mereka kan dalam jumlah yang banyak, Allah payungi dengan awan. Kemudian Allah turunkan dari langit makanan. Siapa yang diturunkan makanan dari langit oleh Allah? Umat sebelum mereka tidak ada. Umat sesudah mereka, kecuali di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ma'idah minas sama yang Allah turunkan kepada Nabi Isa atas permintaan Hawariyun itu. Itu kan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka ingat itu, mereka tidak akan mengatakan yadullahi maghlulah. Mereka tidak akan pernah menuduh Allah sebagai Tuhan yang kikir. Karena nikmat Allah kepada nenek moyang mereka sangat banyak. Itu sebagian saja. Mereka dipayungi sepanjang perjalanan dengan awan sehingga tidak kepanasan. Kemudian diturunkan makanan berupa manna dan salwa. Manna itu semacam manisan lah. Kemudian salwa itu burung puyuh. Itu diturunkan dari langit. Di saat mereka membutuhkan makanan, di saat mereka membutuhkan minuman dalam jumlah mereka yang sangat banyak, Allah turunkan nikmatnya dari langit. Bagaimana tidak baik Allah Subhanahu wa taala? Itu kalau mereka mengingat apa yang Allah lakukan terhadap nenek moyang mereka, Bani Israel yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu kikir, Allah itu fakir, itu orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Allah memerintahkan hambanya untuk memberikan dia pinjaman. Jadi itu kurang ajarnya. Maka di zaman Rasulullah SAW untuk menghinakan mereka yang sudah mereka menghinakan diri sendiri sebenarnya dengan kekurang ajaran mereka kepada Allah itu.
Maka Rasulullah SAW untuk menunjukkan kehinaan mereka, beliau memerintahkan para sahabat, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang Yahudi di tengah jalan, maka desak mereka supaya mereka berjalan di pinggir. Jangan biarkan mereka berjalan di tengah. Itu dulu ketika kaum muslimin menguasai Madinah. Tapi ini bentuk ketegasan. Bentuk ketegasan dan supaya orang-orang Yahudi itu tahu diri. Bukan berarti itu diskriminatif, tidak. Nah, di zaman kita sekarang berbalik. Yang berkuasa saat ini adalah mereka. Secara politik, secara hukum, ekonomi apalagi. Informasi lebih-lebih. Mereka menguasai semuanya. Nah, tentu tidak mungkin kita memperlakukan mereka seperti yang diperintahkan di dalam hadis ini. Justru kaum muslimin yang sekarang inferior istilahnya. Inferior. Mereka yang superior. Memiliki kekuatan. Sementara kaum muslimin dari banyak sisi, bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi itu, ada di bawah orang-orang Yahudi. Tapi ada saatnya nanti kaum muslimin itu akan berada di atas lagi. Kemudian hadis yang ke-10, wa anhu, dan darinya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza atasa ahadukum, apabila bersin salah seorang kalian, falyaqul, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan hendaklah mengucapkan untuknya saudaranya. Hendaknya saudaranya yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah itu mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila saudaranya itu mengucapkan untuknya yarhamukallah, falyaqul, maka hendaklah orang yang bersin yang didoakan yarhamukallah itu mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang diucapkan oleh orang yang bersin, yang mendapat doa dari saudaranya yarhamukallah. Akhrajahul Bukhari. Jadi bagian lain dari hak muslim, dari muslim yang lain itu adalah kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar saudara kita yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita mendoakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Nah, kalau kita sudah mendoakan dia seperti ini, dia yang bersin dan kita doakan itu mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki kondisimu, memperbaiki keadaanmu. Itu doa sebagai balasan atas doa orang yang mendoakan orang yang bersin itu. Jadi orang yang bersin itu membalas doa orang yang mendoakannya. Kemudian hadis yang ke-11. Wa anhu, dan darinya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Akhrajahu Muslim. La yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Jangan minum oleh salah seorang kalian dalam keadaan berdiri. Jangan sampai ada salah seorang kalian minum dalam keadaan berdiri atau dengan cara berdiri. Itu dikeluarkan hadisnya oleh Imam Muslim. Dan ada tambahan
dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman nasiya falyastaqi." Faman nasiya, maka siapa saja yang lupa, karena lupa dia akhirnya minumnya dengan berdiri. Lupa kalau dia sedang minum dalam keadaan berdiri. Falyastaqi, maka hendaklah ia memuntahkan air yang sudah ia minum. Di riwayat lain juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang minum dengan cara berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk memuntahkan air yang sudah dia minum itu. Laki-laki ini bilang, "Lima, kenapa? Kenapa saya harus memuntahkannya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayasurruka ayyashraba ma'akal hirru?" Kamu suka enggak kucing minum bersama kamu? Laki-laki ini menjawab, "Lah, ya saya enggak suka lah ya Rasulullah. Siapa yang suka minum sama kucing?" Ini tentu kaum muslimin tidak akan suka minum sama kucing. Artinya minum bersama kucing dari satu tempat yang ada airnya. Ketika laki-laki tadi menjawab, tidak ya Rasulullah. Siapa yang suka minum sama kucing? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad syariba ma'aka man huwa syarrum minhu." Sungguhnya tadi ketika kamu minum dengan cara berdiri itu, tadi kamu minum bersama makhluk yang lebih jelek daripada kucing. Siapa itu? Asy-syaitan. Setan. Kalau kamu tidak suka minum bersama kucing, kenapa kamu suka minum bersama setan? Itu di riwayat yang lain, walaupun ditegaskan bahwa di dalam riwayat itu ada perawi yang tidak dikenal, tapi oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala ini hadis ini atau perawi ini dikuatkan. Lalu apakah kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa kepada laki-laki itu, bahwa ketika kamu minum berdiri itu, kamu minum bersama makhluk yang lebih jelek dari kucing, yaitu setan. Apakah itu artinya haram minum dengan cara berdiri? Mayoritas ulama tidak menghukumi haram. Yang menghukumi haram itu Ibnu Hazm. Beliau yang menghukumi haram hukumnya minum dengan cara berdiri. Ya dengan riwayat tadi. Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa minum dengan cara berdiri itu merupakan khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi cara yang lebih baik. Yang lebih baik itu duduk. Maka ketika ada orang yang minum dengan cara berdiri, itu dia menyalahi cara minum yang lebih baik. Khilaful aula. Dia boleh, tapi itu menyalahi cara minum yang lebih baik, yaitu duduk. Ada juga yang mengatakan hukum minum dengan cara berdiri itu makruh. Tapi di dalam hadis sahih juga dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi minum oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, saya pernah menuangkan air minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam. Fasyariba wa huwa qaimun. Lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah minum dengan cara berdiri. Kemudian beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal
yang kalian lihat saya melakukannya, yaitu minum dengan cara berdiri. Nah, ini artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjelaskan bolehnya minum dengan cara berdiri. Dan ini menegaskan juga bahwa larangan minum dengan cara berdiri itu tidak menunjukkan hukum haram. Tidak menunjukkan hukum haram. Tapi paling maksimal lah hukumnya makruh itu. Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, dia hukumnya khilaful aula, menyalahi cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik dan lebih sehat untuk minum itu adalah dengan cara duduk. Itu cara yang lebih baik dan cara yang lebih sehat untuk minum. Wa anhu, dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila in ta'ala ahadukum, apabila memakai sandal. Juga di sini maksudnya sepatu juga. Apabila memakai sandal salah seorang kalian, falyabda bil yamin, maka hendaklah ia memulai memakai sandal itu dengan kaki yang kanan. Wa idza naza'a, dan apabila ia membuka sandalnya, falyabda bishimal, maka hendaklah ia memulai dengan kaki kiri. Ini kalau membuka sandal. Wal takunil yumna awwalahuma tan'alu wa akhirahuma tanza'u. Wal takunil yumna, dan hendaklah kaki yang kanan, awwalahuma tun'alu, yang pertama di antara kedua kaki itu yang dipakaikan sandal. Wa akhirahuma tunza'u, dan yang paling terakhir di antara keduanya yang dibuka sandalnya. Jadi memulai atau memasang sandal mulai dengan kaki kanan. Membuka sandal mengakhiri dengan kaki kanan. Artinya membukanya mulai dengan kaki kiri, diakhiri dengan kaki kanan. Muttafaqun alaih. Ini sampai seperti ini Rasulullah SAW mengajarkan kita itu. Masa pakai sandal diajar? Jadi sekali lagi ini bukti kesempurnaan ajaran Islam. Mungkin kita saat ini belum tahu apa rahasianya itu. Memakai sandal harus dimulai dengan kaki kanan dulu. Kemudian nanti ketika membukanya, kaki kanan itu yang terakhir. Kemudian hadis yang ke-13. Wa anhu, dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang tadi muttafaqun alaih. Hadis yang ke-13 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah berjalan salah seorang kalian pada satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Dan hendaklah ia memakaikan kakinya dua-duanya, sandal semuanya dua-duanya itu. Hendaknya ia memakaikan sandal kedua kakinya, au liyakhla'huma jami'an, atau dia tidak memakaikan kedua-duanya sandal. Kalau memang hanya satu sandalnya, tidak ada pasangannya, ya udah, nggak usah dipakai sekalian. Kalau memang sandal itu ada dua, ada sepasang, ya dipakai dua-duanya, jangan cuma satu. Kalau satu dipakai, satu lagi nggak dipakai, ya udah sekalian saja, jangan dipakai dua-duanya. Jadi ini ajaran Islam yang mengajarkan tentang kepantasan, tentang etika dan keindahan.
Jadi jangan sampai hanya satu kaki yang kita pakaikan sepatu, hanya satu kaki yang kita pakaikan sandal, kemudian kita berjalan dengan sandal yang satu itu atau sepatu yang satu itu. Jangan seperti itu. Kalau memang mau pakai sepatu, ya pakaikan dua-duanya. Kalau mau pakai sandal, pakaikan kedua kaki itu. Kalau tidak mau pakai, ya udah jangan pakai sama sekali. Kemudian hadis yang ke-14. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaih. La yanzurullah, Allah tidak memandang. Maksudnya memandang, tidak memandang di sini, tidak memandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Kepada siapa? Ila man jarra thawbahu khuyala, kepada orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki atau sampai di bawah mata kaki. Khuyala, dalam keadaan sombong atau karena sombong. Muttafaqun alaih. Ini yang kemudian disebut dengan isbal. Jadi isbal. Rasulullah SAW melarang kita melakukan isbal, yaitu menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Maksimal celana, sarung atau rok yang dipakai itu maksimal sampai batasnya sampai kedua mata kaki. Kalau melebihi dan itu dilakukan karena sombong, inilah nanti yang akan dibakar dengan api neraka. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, innallaha la yuhibbul musbil. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan isbal. Tentu di sini tidak hanya isbalnya yang dilihat, tapi khuyalanya itu, sombongnya itu. Di riwayat yang lain, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau mendengar hadis tadi. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ketika beliau mengetahui hadis ini, beliau datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa baju beliau itu kepanjangan. Kalau beliau tidak angkat, itu pasti bajunya, jubahnya Abu Bakar itu panjangnya melebihi mata kaki, melewati mata kaki, ada di bawah mata kaki. Sehingga kalau berjalan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu kurus itu, sementara jubahnya besar. Sehingga ketika beliau memakai jubah itu, panjangnya sampai di bawah mata kaki. Maka beliau ketika berjalan itu, supaya tidak masuk dalam man jarra thawbahu itu, la yanzurullah ila man jarra thawbahu itu, atau tidak termasuk isbal, beliau harus mengangkatnya sehingga tidak melebihi mata kaki, di bawah mata kaki. Beliau menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sungguhnya engkau bukan orang yang melakukannya khuyala, karena sombong itu. Jadi intinya adalah sombongnya itu bukan semata-mata isbalnya. Bukan semata-mata isbalnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tidak sampai menghukumi makruh, tidak sampai menghukumi haram orang yang pakaiannya melebihi batas mata kaki atau di bawah mata kaki. Kalau itu dilakukan bukan karena sombong, hukumnya hanya makruh.
tidak sampai haram. Dan bukan ini yang diancam oleh Allah untuk dibakar dengan api neraka itu. Ini yang sering gunakan sebagai dalil oleh saudara-saudara kita, sebagian saudara kita yang sangat keras menyatakan tentang tidak bolehnya orang melakukan isbal itu dengan niat apapun. Karena Nabi itu jubahnya itu sampai di pertengahan betis tuh, setengah betis itu panjang jubah Rasulullah SAW katanya. Itu juga Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu bukan orang yang melakukannya karena sombong. Jadi inti larangan itu adalah orang-orang yang melakukan isbal karena sombong itu. Nah, kalau semata-mata isbal dan tidak diniatkan atau tidak dimaksudkan untuk sombong, paling maksimal hukumnya itu makruh, tidak sampai haram. Kemudian hadis yang ke-15, wa anhu, dan darinya, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, apabila salah seorang kalian makan, falyakul biyaminihi, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, dan apabila dia minum, maka hendaklah ia minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, akhrajahu Muslim. Maka sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Makan dan minum yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu dengan tangan kanan. Dan beliau mengatakan setan yang makan dan minum pakai tangan kiri. Lalu bagaimana tanggapan ulama tentang hadis ini? Tentu hadis ini sahih. Bagaimana pendapat mereka tentang makna hadis ini? Apa hukum kalau ada orang makan dan minum pakai tangan kiri? Mayoritas ulama menyatakan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan itu tidak wajib, sunnah. Itu artinya apa? Makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri, tidak sampai haram. Karena lawanan sunnah itu adalah makruh. Kalau makan dan minum pakai tangan kanan hukumnya sunnah, maka makan dan minum pakai tangan kiri hukumnya dan makruh, tidak sampai haram. Itu mayoritas ulama. Mayoritas ulama tidak mewajibkan makan pakai tangan kanan itu. Tidak hanya pada saat makan dan minum, tapi juga ketika memberi sesuatu kepada orang, ketika menerima sesuatu dari orang, itu juga harus pakai tangan kanan. Ini menunjukkan adab. Jadi kalaupun Rasulullah SAW tadi mengatakan fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, sungguhnya setan yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Itu sekali lagi menurut mayoritas ulama tidak menandakan bahwa dia haram. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Jadi
Tentu saja kita ingin yang terbaik dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita makan pakai tangan kanan, ketika kita minum pakai tangan kanan juga. Jangan menggunakan tangan kiri yang sudah ada fungsinya tersendiri. Kan di hadis yang lain Rasulullah SAW ketika beliau melihat seorang laki-laki makan pakai tangan kiri, beliau bilang kepada laki-laki itu, pakai tangan kanan. Laki-laki ini bilang, nggak bisa ya Rasulullah. Ini bukannya nggak bisa, nggak mau saja. Karena itu Rasulullah SAW, semoga Allah tidak menjadikan kamu bisa makan pakai tangan kanan itu, karena kamu sudah menyatakan itu. Bukannya usaha untuk bisa pakai tangan kanan makan, bisa pakai tangan kanan minum. Kamu sudah mendahului Allah. Padahal Allah sudah menjadikan masing-masing dari anggota tubuh kita itu punya fungsinya masing-masing. Ini sudah takdir. Selalu saja orang menyalahkan takdir itu untuk kejelekan-kejelekan yang dia lakukan, untuk pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Bahkan orang-orang LGBT, orang-orang yang mendukung LGBT, lesbian, kemudian biseksual, gay, kemudian biseksual, transgender itu. Kan ada saja orang yang membelanya dengan mengatakan itu kan takdir Allah yang tidak bisa disalahkan, tidak bisa dihindari. Masa kamu mau melawan takdir Allah? Mereka melakukan itu. Perempuan-perempuan kawin dengan sama perempuannya, laki-laki kawin dengan sama laki-lakinya. Itu Allah yang mentakdirkan. Masa kamu mau melawan itu? Benar memang. Semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Yang baik ataupun yang buruk itu semua terjadi karena kehendak Allah. Kalau kita beralasan dengan takdir, kenapa Allah melarang? Kenapa Allah mengadab kaum Nabi Lut yang melakukan praktek LGBT itu? Jadi jangan semua yang terjadi pada diri kita yang jelek-jelek itu kita nisbahkan kepada Allah, walaupun hakikatnya itu terjadi karena Allah. Nabi Ibrahim yang harus menjadi panutan kita di dalam menyikapi takdir yang baik dan takdir yang buruk itu. Beliau mengatakan, "Huwallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dialah Allah yang memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Lihat, ketika beliau menyebutkan sesuatu yang baik itu beliau nisbahkan kepada Allah. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberikan saya makan dan dia yang memberikan saya minum. Tapi ketika beliau mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila saya sakit, lihat, sakit itu baik? Enggak baik. Siapa yang membuat kita sakit? Yang mendatangkan penyakit kepada kita? Allah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan wa idza amradani misalnya, atau wa idza yumriduni, dan apabila dia membuat saya sakit? Nabi Ibrahim tidak mengatakan itu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu, dan apabila saya sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penyakit bisa jadi karena sebab-sebabnya kita yang melakukan. Sebab-sebabnya datang dari diri kita. Penyakit-penyakit itu karena makan tanpa kontrol, misalnya makan secara berlebihan, tidak dijaga pola makannya. Nah, itu kan sebab-sebab penyakit itu didatangkan oleh Allah kepada diri kita. Maka adab Nabi Ibrahim terhadap hal-hal yang tidak baik yang menimpa dirinya, beliau menisbahkan itu kepada diri sendiri. Wa idza maridtu,
Dan apabila saya sakit, fahuwa yashfin, maka dialah yang membuat saya sembuh. Dialah yang menyembuhkan saya. Ini cara bersikap terhadap takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun yang tidak baik. Kalau orang beralasan dengan takdir atas maksiat-maksiat yang dilakukan, maka jawaban Sayyidina Umar pada seorang pencuri itu. Seorang pencuri yang terbukti melakukan pencurian dan akan menghadapi hukuman potong tangan. Dia berdalih di hadapan Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda akan menghukum saya untuk satu perbuatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk saya? Saya mencuri itu karena takdir Allah." Maka apa jawaban cerdas dari Sayyidina Umar? Jangan salahkan saya juga. Kalau saya menghukum kamu itu karena takdir Allah. Kalau kamu mengatasnamakan takdir untuk perbuatan dosa yang kamu lakukan, saya juga menghukum kamu karena takdir Allah. Jadi ketika si laki-laki ini yang diperintahkan untuk makan pakai tangan kanan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan saya nggak bisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, mudah-mudahan selama-lamanya kamu nggak bisa. Karena kamu sudah mendahului sesuatu yang padahal Allah menciptakan kedua tangan kamu itu punya fungsinya berbeda-beda. Maka masa tangan kanan ini nggak bisa untuk makan dan minum, digunakan untuk makan dan minum. Nah, kenapa dia kesulitan makan dan minum pakai tangan kanan? Karena dia membiasakan diri pakai tangan kiri. Sekarang coba dia mulai kebiasaan makan pakai tangan kanan, niscaya dia akan bisa. Tapi karena dia sudah terlanjur mengatakan, saya tidak bisa ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah menjadikan kamu selama-lamanya tidak bisa menggunakan tangan kananmu itu. Itu hadis yang ke-15. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Amr bin Shu'aib, dan dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Qala, beliau berkata, kakek dari Amr bin Shu'aib itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah, washrab, dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin wala makhilah, dengan tanpa berlebihan, dengan tidak berlebihan, dan tidak dengan cara yang sombong, tidak menyombongkan diri. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa allaqahul Bukhari. Jadi oleh Imam Bukhari hadis ini dianggap sebagai hadis mu'allaq. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-16 dan hadis yang terakhir dari babul adab di sini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam semua hal. Makan, jangan berlebih-lebihan. Ini yang membuat orang sakit. Sebenarnya bukan makanannya yang tidak boleh dimakan. Selama makanan itu halal, silahkan dimakan. Yang dilarang itu berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Yang menimbulkan banyak penyakit itu kalau kita makan dan minum berlebih-lebihan. Begitu juga dalam hal pakaian, begitu juga dalam hal bersedekah. Jangan berlebih-lebihan. Ini yang juga kita harus kritisi ceramah-ceramah tentang sedekah, apalagi kalau itu dilakukan
di tempat umum dengan menodong jamaah. Itu gimana orang nggak mau bersedekah kan terpaksa itu. Udah disuruh maju, kemudian ditanya-tanya, punya berapa mas? Bawa sepeda motor nggak? Bawa mobil nggak? Ya dengan iming-iming nanti kalau Bapak mendekahkan motor, insya Allah nanti 40 hari lagi jadi mobil. Bersedekah 10 juta, nanti yakinlah Allah akan membalas dengan 700 juta. Ini gimana orang nggak tidak teriming-imingi, tidak terbuai dengan iming-iming semacam itu. Jadi orang disuruh untuk menyedekahkan semua hartanya. Padahal Rasulullah SAW ketika menjenguk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di sakit keras beliau. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu. Beliau punya harta banyak dan beliau cuma punya seorang anak perempuan. Karena itu di hadapan Rasulullah SAW beliau menyampaikan wasiat. Ini sebelum diturunkannya ayat tentang pembagian warisan itu. Beliau berwasiat di hadapan Rasulullah SAW untuk menyedekahkan, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong harta saya disedekahkan semuanya, katanya. Semua harta saya disedekahkan karena saya cuma meninggalkan seorang anak perempuan. Maka Rasulullah SAW nggak senang mendengar ada sahabatnya yang ingin menyedekahkan semua hartanya, padahal dia masih punya ahli waris. Paling tidak anaknya yang perempuan itu yang harus dipikirkan masa depannya. Maka Rasulullah mengatakan jangan kamu menyedekahkan semua harta kamu itu. Karena itu lalu banyak dan menghabiskan harta kamu. Maka beliau mengatakan, kalau begitu 2/3 ya Rasulullah, saya akan sedekahkan 2/3. Rasulullah SAW mengatakan 2/3 itu juga banyak, jangan. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah, setengahnya. Karena Rasulullah juga mengatakan jangan sedekahkan setengahnya, itu juga masih banyak. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Ya, kalau 1/3 nggak apa-apa, walaupun itu masih banyak. Maka disitulah Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan dia meminta-minta belas kasihan orang-orang. Dan kalau mau bersedekah, apa yang engkau berikan kepada istri kamu, kepada anak-anak kamu, makanan itu kalau diniatkan sedekah, itu juga sedekah. Dan itu sedekah yang lebih baik. Ini yang tidak disampaikan oleh penceramah sedekah itu. Jadi sedekah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, itu yang lebih baik daripada sedekah kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu li itqi raqabah wa dinarun anfaqtahu li ahlika. Ada 1 dinar yang kamu belanjakan untuk berjihad di jalan Allah. Ada 1 dinar yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Ada 1 dinar yang kamu belanjakan untuk memberi makan kepada keluargamu. Yang lebih baik, yang paling baik dari ketiga hal itu adalah ma anfaqtahu li'iyalik. Apa yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Jadi makanan yang kita berikan kepada istri, kepada anak itu jauh lebih baik daripada berinfak untuk berjihad di jalan Allah. Kalau semua orang yang ada di dalam tanggungan kita sudah
mendapatkan infak dan sedekah dari kita, baru kita bersedekah kepada orang lain. Jangan orang lain yang diutamakan. Udah, habiskan saja harta kamu, nanti keluarga kamu biar Allah yang ngurus. Kan itu yang diajarkan sama Ustadz itu. Jadi itu orang ditodong di depan jamaah. Kalau nggak mau kan malu itu. Sudah disuruh maju, kemudian ditanya berapa isi dompet kamu, berapa isi di rekening kamu, itu ditanya semuanya. Dan itu juga nanti ketika orang sudah menyedekahkan itu, ini disedekahkan kemana itu? Apa benar ke orang-orang yang membutuhkan? Kan nggak jelas. Ya, itu yang kemudian yang banyak menjadi komplain jamaah-jamaah. Apalagi kemudian apa yang dijanjikan oleh Ustadz itu, ini kalau kamu bersedekah motor nanti selama 40 hari atau berapa hari akan berubah jadi mobil itu. Itu kalau tidak terwujud, sementara dia sudah mengatasnamakan firman Allah, sudah mengatasnamakan hadis Rasulullah SAW, kan bisa saja orang itu nanti benci kepada Al-Quran, atau tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran, tidak percaya kepada kebenaran hadis Rasulullah SAW. Karena si Ustadz menjadikan ayat-ayat itu, hadis-hadis itu hanya berorientasi, balasan dari sedekah itu berorientasi kepada materi duniawi. Sangat rendah dunia ini kalau kita jadikan sebagai imbalan untuk sedekah kita. Kita layak mendapatkan yang lebih baik dari itu, dari sedekah dan infak kita. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis ini, bersedekahlah kamu, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan dalam keadaan sombong. Jadi itu aturan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika kita makan, minum, berpakaian, bersedekah, jangan berlebih-lebihan. Ini 16 hadis yang ada di dalam bab pertama, babul adab. Babul adab yang masuk dalam kitabul jami'. Insyaallah bab yang kedua yaitu babul birri wassilati kita akan pelajari pada malam Selasa yang akan datang. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala babul birri wassilati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu akhrajahul Bukhari wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'ul. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita pelajari yang mengajarkan tentang adab ini bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga harapannya adalah praktek-praktek hidup kita sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.